Welcome to podcast. Melangkah lebih jauh memahami komunikasi massa. Halo semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi massa secara mendalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarika Nurliana Banafsa sebagai host, dan bersama kita kali ini Intan, seorang ahli di bidang komunikasi. Selamat datang Kak Intan. Terima kasih ya Kak Reka kesempatannya untuk sharing ya. Iya, baik. Intan bisa jelaskan kepada pendengar kita apa sebenarnya sistem komunikasi massa itu? Tentu. Jadi sistem komunikasi massa ini merujuk pada cara besar-besaran di mana informasi disampaikan kepada halayak ramai, baik dari media cetak tradisional hingga media sosial dan internet. Intinya, ini adalah sistem yang memungkinkan pesan mencapai audiens yang luas dan beragam. Seperti itu. Betul sekali ya Kak Intan, sistem komunikasi massa itu memang sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kita menerima dan memproses informasi. Bisa jelaskan elemen-elemen kunci dalam sistem ini Kak Intan? Baik, jadi salah satu elemen kuncinya itu ada gatekeeping ya. Ini adalah proses di mana media memilih informasi apa yang akan disiarkan kepada publik. Mereka juga memutuskan berita mana yang penting dan berita mana yang tidak. Selain itu, ada juga nih agenda setting di mana media akan memilih kekuatan untuk menemukan topik apa yang dianggap penting untuk dibahas dan kekuatan yang menurut media tuh kurang penting untuk dibahas oleh masyarakat. Wah, sangat menarik sekali ya. Tapi bagaimana dengan framing? Kalau untuk framing, itu adalah cara media menyajikan suatu hal. Ini mencakup bagaimana mereka menyoroti aspek tertentu dari cerita dan bagaimana mereka membingkai sebuah informasi nih untuk mempengaruhi persepsi publik. Misalnya ya, sebuah berita tentang protes bisa aja dibingkai sebagai tindakan damai atau sebagai kekacauan, tergantung bagaimana sudut pandang dari media itu sendiri. Menarik banget ya. Jadi sistem komunikasi massa ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat melihat suatu isu. Bagaimana pengaruh sistem komunikasi massa terhadap masyarakat secara umum? Iya, tentu aja dong. Jadi sistem komunikasi massa ini dia tuh memiliki kekuatan besar ya untuk mempengaruhi opini publik. Apalagi media ini juga bisa mempengaruhi cara pandang kita tentang politik, budaya, dan juga isu sosial. Contoh ya Kak Reka ya, misalnya dari liputan berita yang terus-menerus nih tentang suatu isu, bisa aja membuat kita nih merasa isu tersebut sangat penting, bahkan jika itu sebenarnya tidak begitu signifikan atau tidak terlalu penting dan seharusnya tidak dibahas terus-menerus seperti itu. Iya sih, saya setuju. Selain itu, bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem komunikasi massa? Kalau untuk dari teknologi sendiri telah mengubah landscape komunikasi itu dari tahun ke tahun itu sangat drastis ya. Dari media cetak tradisional seperti surat kabar, terus juga ada majalah tuh dulu, dan sekarang sudah beralih dari majalah menjadi televisi, dari radio menjadi internet dan juga media sosial. Jadi telah memungkinkan nih informasi menyebar lebih cepat dan luas dengan bantuan media sekarang ini daripada media sebelumnya. Karena ini juga membawa tantangan baru ya, seperti masalah kebenaran informasi dan juga privasi data gitu. Tepat sekali ya Kak Intan ya. Lalu bagaimana dengan peran media sosial, media dalam komunikasi massa saat ini? Kalau media sosial itu sendiri lebih menjadi platform utama dalam komunikasi massa. Kenapa sih aku bilang kayak gitu? Karena platform seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram itu memungkinkan seorang individu ya atau organisasi untuk berbagi informasi secara langsung dengan audiens yang luas, dan itu bisa mencakup dari seluruh negara ya contohnya. Dan juga media sosial itu memungkinkan interaksi dua arah, di mana pengguna bisa merespon
dan juga berdiskusi tentang informasi nih yang ingin mereka terima, namun juga ingin memunculkan seperti tantangan penyebaran informasi dan juga hoax yang belum benar adanya dari berita tersebut. Tepat sekali, sangat luar biasa Kak Intan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang tantangan yang muncul dengan perkembangan teknologi ini. Kira-kira apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam sistem komunikasi massa saat ini? Baik, kalau untuk tantangan ya, salah satunya itu ada misinformasi atau disinformasi. Dimana nih begitu banyak informasi yang tersedia dan beredar saat ini, itu tuh sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Misalnya banyak berita hoax yang belum tentu benar adanya. Terus juga ada tantangan terkait privasi dari data, dimana informasi pribadi itu bisa digunakan tanpa izin untuk tujuan yang komersial atau misalnya ya ada kebutuhan politik lah atau lainnya. Terus juga tantangan ini adalah fragmentasi audien, di mana orang cenderung mencari informasi dan sumber yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, yang bisa memperkuat polarisasi sosial itu. Begitu. Berarti tantangan-tantangan ini memang perlu perhatian yang serius ya. Tapi menurut Kak Intan nih, sebagai seorang ahli di bidang komunikasi, kita sebagai individu bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Bagaimana menurut Kak Intan? Kalau menurut saya pribadi, penting untuk selalu berpikir kritis dan juga skeptis terhadap informasi yang beredar saat ini. Jadi informasi yang kita terima ini harus kita verifikasi sumbernya dan juga jangan langsung mempercayai atau menyebarkan berita tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Karena itu kita perlu untuk sadar tentang privasi data dan juga bagaimana informasi pribadi kita digunakan oleh pihak ketiga. Seperti itu. Karena emang banyak banget ya kayak gosip dibikin jadi lebih-lebihnya gitu. Betul, maksudnya seperti itu, iya. Bener. Makanya gitu kita kadang perlu double check gak sih ya kan, buat jangan cuma sekedar baca doang, tapi harus baca berkali-kali, cari tahu lagi lebih dalam ke sumber yang lain kan. Jadi kita nggak kita nggak kena hoax. Sangat bijak sekali ya. Terakhir nih, bagaimana sistem komunikasi massa berperan dalam konteks globalisasi? Kalau untuk globalisasi sendiri itu memperluas jangkauan sistem komunikasi massa, memungkinkan informasi dan juga budaya tersebar dengan sangat cepat, apalagi di seluruh dunia, karena ini bisa meningkatkan pemahaman lintas budaya dari suatu negara dan juga mendekatkan kita satu sama lain sebagai bangsa dan kesatuan ini. Namun globalisasi juga bisa menimbulkan pertanyaan, bisa juga tentang dominisasi budaya dan juga di mana budaya dari negara-negara besar bisa mendominisasi dan mengikis dari budaya lokalnya itu sendiri. Jadi kita perlu filter lah gitu, mana yang baik dan mana yang kita perlu tahan lah negatifnya gitu. Iya, betul, terima kasih banyak untuk Kak Intan. Wawasannya sangat menarik dan sangat berharga ya. Saya yakin pendengar kita ini mendapat banyak informasi berharga dari diskusi kita di hari ini. Baik, terima kasih ya Kak Reka untuk kesempatannya hadir dalam podcast kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan dapat membantu kalian dalam memilah berita dan juga menjaga dari berita hoax. Baik, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Poin-poin utama dari podcast Melangkah Lebih, Maju Memahami Komunikasi Massa. Definisi sistem komunikasi massa merujuk pada cara besar-besaran di mana informasi disampaikan kepada khalayak melalui berbagai media, termasuk media cetak tradisional dan media digital seperti internet dan media sosial.